Orang di Tiangong ini benar-benar luar biasa. Seseorang telah menyeret sekelompok beruang. Menurutku aku sudah berlari. Para alien membicarakannya. 9 wanita dari orang-orang Yi berdiri di kejauhan dan menyaksikan adegan ini dengan tenang. Ada masalah bagi orang-orang dengan beruang untuk menemukan istana surgawi. Haruskah kita menembak? Sebuah suara yang tajam terdengar. Lupakan, jangan lupa tujuan kita, kata seorang wanita lain, menggelengkan kepalanya. Jika dunia induk dibagi menjadi 3 faksi utama, perempuan Lisu harus berdiri di sisi Tiangong. Tetapi hubungan antara dua kelompok etnis tidak terekspos, dan perempuan Yi tidak ingin menyebabkan terlalu banyak masalah. Saya memilih untuk berdiri. Kecoa masih mundur dengan cepat. Setelah serangan pedang roda 8 tangan secara diam-diam, di bawah kendali Kalajengking, pedang itu langsung diputus, dan berubah menjadi puluhan keping puing untuk berputar ke segala arah, dan pada saat yang sama, ia meninggalkan sisi lain lagi. Bu, datang ke sini lagi. Perhatikan potongan-potongan itu. Kalau anak ini kembali ke sisi lain, potongan-potongan ini sangat sulit dicegah. Semua beruang mengertakkan gigi. Kali ini, pedang jiwa 8 pedang benar-benar rusak dan didistribusikan di suatu daerah. Jika keluarga beruang terus mengejar, mereka harus selalu berjaga-jaga terhadap posisi fragmen-fragmen ini, sehingga orang-orang itu berhati-hati, tetapi mereka tidak berani bergerak. Tidak ada yang berani bermain denganku seperti ini. Di mata Jian, ini hanya sarana kecil. Dia benar-benar mengabaikan fragmen yang tersebar di sekitar, dan bergegas menjauh dari arah meninggalkan sisi lain. Pria ungu di tangan Jian melintas, dan pisau halus sudah muncul di tangannya. Selama dia menunggu untuk kembali ke sisi lain, dia harus membunuh orang ini. Murid-murid yang melarikan diri dengan lagu-lagu Phoenix, dan alien lain juga menatap beruang. Murid lain dari keluarga Xiong juga berdiri di tempat yang sama, dan Jian sedang menunggu seluruh aksi. Nafas. 3 napas. 10 napas. Keluar. Bajingan. Jian meraung. Lihat ini, saya tidak berencana untuk menjawab pihak lain. Di Istana Surga. Di suatu tempat di gunung, seorang jongkok berambut panjang duduk di tengah aula, mengenakan jubah kotor dan wajahnya berkumis. Tapi suasana hatinya tampaknya sangat baik, dengan senyum santai di wajahnya. Di sisi pengemis, orang lain tiba-tiba membuka matanya. Han Sidi, anak itu belum pergi? Dia bertanya. Han Sidi mengangkat bahu. Tidak, jangan masuk. Aku melihatnya berteriak-teriak gila. Jika kamu masuk, aku takut kamu tidak bisa membunuhmu. Hanya menunggu kabar kamu. Menamparkan pundak guru yang dingin itu, mata adiknya yang dingin tertutup. Makna sebenarnya dari Tao menyebar, dan kembali ke sisi yang lain. Metode yang sama yang digunakan untuk pertama kalinya adalah efek ajaib. Kedua kalinya itu akan sangat diskon. Meskipun Jian canggung, itu bukan idiot, dan tentu saja dia tidak akan kembali ke sisi lain dengan santai. Han Sidi pergi bersamanya ke kuil surga, tepat di tengah-tengah konflik. Dia bersembunyi di sisi saudara yang dingin itu. Pokoknya, keluarga beruang tidak dapat mengkonfirmasi apakah adiknya adalah murid Tiangong. Sedangkan untuk adik laki-laki yang masuk dan keluar dari sisi lain, langkah seperti itu aneh. Tetapi siapa yang akan fokus padanya? Jian menyadari bahwa tidak ada artinya menunggu di sini, dan akhirnya menyadari apa yang harus ia lakukan. Apa yang kamu lakukan di sini? Bawa wanita itu kembali padaku. Jian menjerit dan memimpin untuk mengejar. Selama Phoenix ditangkap, tidak peduli apa triknya, itu tidak masuk akal. Beberapa beruang juga merasa bahwa mereka tidak akan kembali, dan mereka juga memotivasi jiwa untuk mengikuti di belakang Jian. Sama seperti Jian baru saja pergi, Han Sidi diam-diam meninggalkan sisi lain. Setelah diingatkan, saya kembali ke sisi lain. Hei! Potongan-potongan pedang yang patah secara alami muncul satu persatu. Hei! Sekali lagi, semua serpihan didorong ke arah jiwa beruang. Tetapi beruang telah disiapkan untuk saat ini. Efeknya memang sangat berkurang, hanya mengenai 3 orang, dan kerusakan yang disebabkan oleh puing-puing tidak dalam. Jian tiba-tiba berhenti dan berbalik. Pada saat yang sama, dia menarik napas panjang. Kecerdasan kecil adalah hal yang pintar. Jika Anda tertangkap oleh pegangan, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar. Sambil mengendalikan pengurangan pedang yang patah, dia bertanya, apa maksudmu? Kali ini saya melihat bagaimana Anda meninggalkan sisi lain. Jian berbalik dan berjalan, tampak sangat tenang, seolah kecoa telah menjadi ikan di talenan. Lihatlah kakinya. Jas Jian mengatur bungkus jiwa. Aku belum melihatnya, dia pasti sial. Di bawah argumen para alien, kepala rendah sadar melihat. Di kakinya, dia meletakkan selembar sutra kusut biru. Ketika dia kembali ke sisi lain, jiwa-jiwa pengembara ini secara alami melilit kakinya. Aku menunjukkan senyum pahit. Seharusnya adik laki-laki itu melewatkan detail ini ketika dia masuk dan meninggalkan bank. Masih belum cukup hati-hati. Jian tidak memberikan terlalu banyak waktu. Setelah dia mengambil beberapa langkah, seluruh orang melompat dan terbang dari ziarah, sementara beruang lain juga datang ke Jian. Adapun Sennong, Jinwu dan kelompok etnis lainnya tidak benar-benar menembak, tetapi mereka juga melihat ke belakang. Dia tidak bisa meninggalkan sisi lain. Ini adalah situasi yang menyedihkan, di mana retret. Bahkan dalam menghadapi situasi putus asa seperti itu, keadaan pikiran masih tenang, dan di bawah pedang 8 jiwa, orang-orang yang direbus akan menyeret beberapa beruang. Namun, Jian secara langsung menghindari pedang jiwa itu dan menyerahkan pisau halus ke arah jongkok. Tangannya telah berubah menjadi pedang. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Jian tanpa lengannya?
Dia hanya bisa memilih untuk menggerakkan kakinya dan terus menghindar. Setelah beberapa retret, Jian akhirnya mengambil posisi netral, dan pisau halus di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya berdarah, dan dia berjongkok ke arah jongkok. Meskipun saya tidak tahu apa arti cahaya berdarah yang terkandung dalam bilah halus ini, jika saya dibelenggu, saya takut jiwa yang ini tidak bisa diselamatkan. Beberapa alien yang hidup menggelengkan kepala mereka. Mereka telah mengharapkan kengerian dari hiruk pikuk, dan hati juga sayang. Saat itu, jejak bintang kecil datang dari saya. Hei! Dengan suara garing, pedang jiwa berputar di udara dan kembali ke dada seorang wanita manusia. Ling Ling yang memainkan pedang kecil jiwa ini. Setelah Song Feiyu keluar dari sisi lain, dia benar-benar pergi ke tempat kejadian dan memberi Ling Frost banyak masalah. Tapi Ling Xuang bersikeras dengan caranya sendiri, atau kembali ke sisi lain. Saya tidak berharap bahwa saya baru saja memasuki sisi lain, dan saya melihat pemandangan di mana para murid Tiangong dan beruang-beruang terbunuh. Melihat bahwa Anda akan dibunuh oleh Jian, di mana Ling Hu bisa bertahan, saya akhirnya memilih untuk menembak.